tidak ada berita yang paling menggembirakan bagi para sahabat-sahabat Nabi, dan tentunya itu mestinya menjadi milik kita juga gitu. Tidak ada yang lebih menggembirakan dari sebuah berita melebihi berita akan dihapuskannya sebuah dosa karena amal tertentu. Begitu Rasulullah menyebutkan man shoma Ramadan, barang siapa melaksanakan siam Ramadan karena keimanannya kepada Allah, bukan cuma ikut-ikutan, mohon maaf ya, karena keimanannya kepada Allah, karena keikhlasannya kepada Allah, dia melaksanakannya secara tulus, ikhlas karena Allah, mengharap pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan dosa-dosa. Bahkan para sebagian ulama memberikan keterangan kalimat min itu bukan kalimat untuk sekedar litabid sebagian dosa, bahkan disebutkan ini untuk istighraq, mencakup hampir semua dosa. Itu kan iming-iming yang sangat menggembirakan. Kenapa? Kaum muslimin itu adalah manusia-manusia yang paling sering merasa lah ya, mohon maaf kalau dalam urusan ini merasa. Mereka merasa banyak dosa. Merasa. Kalimat kan kita jangan terlalu merasa ini. Tapi kalau urusan banyak dosa, merasa boleh. Walaupun prakteknya tidak banyak dosa. Tapi kaum muslimin, terkhusus para sahabat Nabi, oh, mereka itu merasa paling banyak dosa. Mereka paling banyak dosa. Apalagi ketika Rasulullah menyebutkan bahwa ucapan setelah salam ketika kita sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Pendapatnya mayoritas ulama, kalau Imam Malik ditambahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada tiba-tiba doa langsung mohon apa, enggak. Tapi Rasulullah sebutkan istighfarlah kalian 3 kali setelah itu. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ini bukan kita habis melaksanakan dosa kemudian istighfar. Kita ini habis melaksanakan kewajiban. Kita ini seorang muslim habis melaksanakan ketaatan kepada Allah aja masih merasa jangan-jangan usaha saya untuk taat kepada Allah itu belum maksimal, masih ada bagian-bagian yang di sana ada semacam pembelotan. Mungkin dalam sholat saya belum sepenuhnya karena Allah, di sana masih ada unsur keterpaksaan, di sana mungkin ada unsur ketidakikhlasan, di sana mungkin ada kekurangan-kekurangan yang kami ya Allah tidak tahu. Maka begitu kami selesai melaksanakan kewajiban kami kepadamu ya Allah, kami beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Orang Islam itu, kaum muslimin itu, perhatikan ikhwanuddin, mereka merasa saya ulangnya, merasa banyak dosa dan masih sedikit amalnya. Sementara kalau orang munafik, perhatikan bedanya dengan orang munafik. Setidaknya ini diungkapkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Kalau orang munafik, mereka merasa banyak amal. Mereka merasa banyak amal. Jadi mereka itu merasa banyak sekali amalnya. Dan merasa sedikit dosanya. Kaum muslimin sebaliknya, mereka merasa sedikit amal dan mereka masih memiliki perasaan, saya masih banyak dosa ini, saya masih banyak dosa ini. Sehingga kembalinya mereka kepada Allah, istighfarnya mereka kepada Allah, sungguh-sungguhnya mereka kembali kepada Allah itu betul-betul maksimal. Betul-betul maksimal. Ini umat Islam. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah adalah memperbanyak istighfar. Salah satunya dicontohkan oleh Rasulullah adalah beristighfar dalam sehari rata-rata minimalnya itu 70 kali. Itu minimalnya. Apa kita kemudian aku kata ya di Masjid Badawi kata ya paling apik tak tonton-tonton. Masjid ini orang yang aku harus dadi apa? Kata ya aku. Astagfirullahaladzim. Begitu perasaan itu muncul, maka setan tepuk tangan. Ini temanku. Ini temanku.
salah satu perkara yang dilakukan oleh setan kepada orang-orang yang sudah terlanjur rajin di masjid, terlanjur rajin beribadah, itu bukan menghentikan ibadahnya Bapak Ibu sekalian. Setan tidak lagi menggoda kamu berhenti, jangan beribadah. Enggak. Setan akan membalik itu. Kamu itu memang hebat, kamu itu memang ahli ibadah. Kemudian di sini ada rasa-rasa ketika dapat pujian dikit ya ser. Iya aku ini. Jadi mohon maaf, akhirnya menjadi ujub sampai pada tingkatan sombong. Bahkan pada akhirnya merasa yang lainnya itu kecil, dialah yang paling memiliki jasa. Padahal saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, ini mungkin agak keluar dikit. Orang itu kalau merasa sombong kan dia merasa paling tinggi Bapak Ibu sekalian. Tapi dia lupa, semakin dia merasa tinggi, semakin pula orang melihat dia kecil. Luar biasa. Kalau dia semakin tinggi melihat orang lain kecil semua, lah sopai kroco. Dia lupa kalau dia merasa lebih tinggi, kita melihatnya itu sudah raketok, raketok. Ini lebih raketok menang. Astagfirullahaladzim. Kembali kepada materi kita. Maka Rasulullah SAW memberikan semangat itu, sehingga para sahabat tidak nggak sabar. Di suasana ketidaksabaran mereka untuk segera bertemu dengan tanggal 1 Ramadan, subhanallah, tahib Rasulullah kembali muncul dengan sabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang pertama tadi saya sebutkan itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sekarang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa bunyi hadisnya? Persis plek, beda satu huruf. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang pertama, man shoma, barang siapa melaksanakan siam, artinya mulai akan masuk waktu subuh sampai masuk waktu maghrib itu mereka melaksanakan siam. Selama mereka melaksanakan siam karena keimanannya kepada Allah, karena keikhlasannya kepada Allah, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Ternyata ini hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tambah menjadikan para sahabat lebih semangat lagi untuk menyambut Ramadan. Apa kalimatnya? Man qoma, siapa orangnya yang menghidupkan malamnya, yang berdiri pada waktu malamnya, yang menegakkan sholat pada waktu malamnya, karena keimanannya kepada Allah, karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan dosa-dosanya yang sudah berlalu.